Beli handphone dengan harga yang sangat murah dan tidak wajar seperti layaknya harga pasaran, kemudian sepakat dengan pembelinya. Ketika sampai di rumah, ternyata dijemput polisi. Ternyata barang tersebut adalah hasil dari tindak pidana. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tapi yang beli ini tidak tahu menahu, Mas, perihal barang tersebut curian atau tidak, dan yang menjual pun memastikan itu barang miliknya. Dengarkan sahabat-sahabat baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haq qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Penadahan. Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 480 itu sering sekali kita dengar. Apa sih penadahan itu? Maka dari itu kita harus pahami benar-benar pasal 480. Dalam konteks ini, ada seorang yang bertanya kepada saya. Nah, ini ada seseorang yang membeli handphone, ya kan? Kemudian penjualnya menyatakan bahwa handphone tersebut adalah handphone yang dia beli dari temannya dan handphone tersebut didapatkan dengan cara yang baik. Akhirnya pembeli ini yakin dan dibeli. Tapi catatannya dibeli dengan harga yang murah. Ya, bol ya sahabat-sahabat, karena ini akan kita bawa harga murah, harga di bawah pasar. Ini kita akan bawa sampai akhir season nanti. Nah, kemudian setelah membeli tersebut, sesampainya di rumah selang beberapa saat, datang pihak kepolisian dan meminta yang bersangkutan untuk datang ke kantor polisi memberikan keterangan. Karena apa? Karena diduga keras barang tersebut berupa handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan, dalam hal ini pencurian. Nah, saya hubungkan dengan kasus yang menimpa tetangga saya, di mana membeli sepeda motor, kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor polisi, ditetapkan sebagai tersangka, kemudian disidangkan dan divonis bersalah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang yang membeli handphone atau barang lainnya ya, sedangkan dia tidak tahu bahwa itu hasil kejahatan, kemudian didapatkan fakta bahwa handphone atau barang tersebut adalah hasil kejahatan dan diketahui pemilik aslinya, diketahui siapa tersangkanya, maka yang membeli ini disematkan atau disangkakan pasal 480, dalam hal ini penadah. Pertanyaannya, saya ulangi sekali lagi, orang ini tidak tahu loh. Orang ini tidak tahu bahwa itu hasil kejahatan. Dia cuma beli. Sedangkan yang menjual ini memastikan, oh barang ini tidak ada apa-apa, saya jual ke kamu. Barang ini lengkap, bukan hasil kejahatan. Tapi faktanya adalah barang tersebut milik orang lain, ya, yang didapatkan oleh pihak penjual dengan cara entah itu pencurian, entah itu hasil kejahatan lainnya. Kemudian ada tersangka di situ, maka yang membeli ini dikenakan pasal 480 atau penadah. Jawabannya terhadap pertanyaan tadi adalah, apakah orang yang tidak mengetahui itu terhadap barang yang hasil curian itu juga kena? Jawabannya ya, bisa kena 480, pasal 480 atau penadahan. Makanya tadi saya bilang di awal, harga murah, ya kan, harga di bawah pasar itu akan menjadi patokan. Jika orang ini, penjual ini ditanya, kamu belinya dengan harga berapa? Kalau handphone contohnya iPhone 20 juta, saya belinya 10 juta atau 15 juta.
seumpama ya, karena dia butuh duit seumpama. Ternyata itu hasil kejahatan sahabat-sahabat, dan orang ini mengetahui bahwa harga tersebut memang harga di bawah pasar. Artinya untuk normal itu tidak wajar dengan harga segitu. Maka dari itu ya, Mahkamah Agung tetap konsisten ya kan, dalam putusan nomor 170K/PIT 2014 dalam kurung Sugito ya, yang menyebutkan bahwa bla 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 bla. Yang intinya pembeli ini mengerti bahwa harga tersebut itu adalah harga di bawah pasar, harga murah dalam kurung tidak normal. Dan dari situ dapat disangkakan dengan pasal 480. Tidak peduli dia itu mengetahui atau tidak terhadap barang tersebut didapatkan dari mana, tidak ke sana ya, tapi fokusnya terhadap orang ini mengetahui dan sadar bahwa barang tersebut adalah barang yang dia beli dengan harga yang tidak wajar, sewajarnya ya sahabat-sahabat. Nah, 480 ini kalau kita baca ya pasalnya, menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu ya kan, yang diantaranya adalah menjual dan membeli terhadap barang yang diketahui ya kan, atau patut diduga. Nah, patut diduga ini harus kita bold. Dengan adanya harga yang murah ya kan, dengan adanya harga yang di bawah pasar, dari situ masuk klausul patut diduga. Makanya Mahkamah Agung tetap konsisten terhadap patut diduga ini. Berasal dari tindak pidana. Artinya barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana. Maka itu dikategorikan sebagai penadahan, sahabat-sahabat. Maka dari itu tetap kita harus hati-hati. Intinya adalah membeli suatu barang ya kan, dengan harga yang murah, padahal dia mengetahui bahwa itu harga yang tidak wajar ya kan. Kemudian ternyata di suatu hari barang tersebut adalah barang curian, maka yang membeli ini dikenakan pasal 480 atau pasal penadahan. Demikian sahabat-sahabat, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Kalau bertanya, oh berarti kalau begitu kita harus hati-hati nih membeli barang. Ya betul, kita harus benar-benar berhati-hati. Solusinya bagi sahabat-sahabat yang sedang mengalami kasus seperti ini adalah hadapi saja, sampaikan apa adanya, ya kan? Dan sahabat-sahabat silahkan lakukan upaya hukum terhadap orang yang menjual kepada sahabat-sahabat. Lakukan upaya hukum. Apa itu? Laporkan bahwa sahabat-sahabat ini ditipu, pasal penipuan. Dan ada pasal sahabatnya penipuan itu 372. Dan dari itu, karena ditipu itu, uang sahabat digelapkan. Itu kalau tidak dijuntukan, disupkan itu, kan begitu kan. Maka dari itu, bagi yang mengalami hal seperti ini, untuk dan agar ada efek jerah, laporkan yang pertama juga. Karena sahabat-sahabat kan ditipu ini, ternyata wah bilangnya baik-baik, barang ini ternyata hasil curian, malah saya yang kena ini 480 penadahan, saya kena ini. Maka laporkan yang pertama menjual itu. Apa bisa? Bisa sekali itu. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Intinya kita harus tetap berhati-hati, tetap gunakan akal sehat kita, dan tetap mengedepankan aturan-aturan hukum, dan tetap berakal sehat. Demikian sahabat-sahabat, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.